Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan topik minggu keempat pada mata kuliah metodologi penelitian akuntansi, yaitu telaah teoritis. Jadi kita akan membahas khususnya terkait dengan bab 2 dalam proposal penelitian Anda. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan mengapa teori ini perlu Anda masukkan di dalam riset atau penelitian Anda. Ya, jadi Kinney tahun 1986 itu menyebutkan bahwa penelitian empiris itu melibatkan teori, hipotesis, dan fakta. Ya, jadi melibatkan teori, hipotesis, dan fakta. Sehingga di dalam penyusunan proposal penelitian Anda, itu Anda juga harus menyertakan teori apa yang ingin Anda uji. Ya, teori apa yang ingin Anda uji. Nah, apa yang disebut sebagai teori, jadi apa yang disebut sebagai teori? Jadi teori itu adalah kumpulan dari konsep, definisi, dan proposisi-proposisi yang sistematis yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksikan fenomena ataupun fakta. Teori itu digunakan untuk menjelaskan ataupun memprediksi fenomena ataupun fakta. Nah, apa yang disebut sebagai fakta? Jadi fakta itu adalah keadaan atau kejadian-kejadian yang dapat diamati di dunia nyata. Ya, jadi mengapa di dalam penelitian Anda itu perlu dimasukkan teori? Karena tadi penelitian empiris itu tentu saja melibatkan teori, hipotesis, dan fakta. Jadi teori itu adalah definisi atau proposisi sistematis yang digunakan untuk menjelaskan atau memprediksikan fenomena, sedangkan fenomena itu adalah keadaan atau kejadian-kejadian yang dapat diamati di dunia nyata. Nah, di dalam telaah teoritis itu Anda melakukan evaluasi terhadap literatur yang berkaitan dengan topik penelitian Anda. Ya, jadi Anda lakukan evaluasi seperti yang sudah Anda lakukan, ya, jadi Anda sudah melakukan atau meringkas, ya, membuat summary dari literatur-literatur atau dari apa namanya hasil-hasil penelitian terdahulu yang sudah Anda lakukan, ya, yang sudah Anda lakukan. Nah, itu adalah proses Anda melakukan telaah teoritis, ya, melakukan evaluasi terhadap literatur, ya, khususnya artikel penelitian yang sesuai dengan topik penelitian Anda. Ya. Jadi ini mengemukakan secara memadai temuan riset-riset sebelumnya yang dikutip sebagai referensi dan relevan dengan masalah riset dan desain riset yang dipilih. Jadi literatur yang Anda pakai atau eh, artikel penelitian yang Anda pakai itu harus relevan. Ya, relevan dengan masalah riset dan desain riset yang Anda pilih. Kemudian di dalam telaah teoritis, Anda mengembangkan rangka teoritis dari temuan riset yang sebelumnya yang sesuai dengan topik penelitian Anda saat ini. Ya. Nah, di dalam telaah teoritis itu harus memuat kejelasan pernyataan mengenai konsepsi, asumsi, atau postulat yang melandasi masalah yang diteliti. Ya, jadi kelayakan terhadap pernyataan hipotesis, kemudian konsekuensi teori yang disimpulkan, serta tujuan penelitian. Ya. Jadi hipotesis berkaitan dengan hubungan atau pembandingan, kemudian harus ada penyajian konsekuensi atau prediksi yang disimpulkan secara logis dan konsisten dengan hipotesis. Jadi dalam telaah teoritis ini harus ada pernyataan ya mengenai konsep, asumsi, atau postulat yang melandasi topik penelitian Anda. Kemudian di dalam telaah teoritis itu ada juga definisi istilah-istilah, ya, jadi istilah-istilah kunci dari variabel-variabel yang Anda gunakan dan harus dinyatakan dengan jelas. Ya. Kemudian juga ada definisi operasional terhadap variabel-variabel yang diteliti. Ya, itu juga Anda masukkan di dalam telaah teoritis. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagaimana Anda melakukan review terhadap jurnal atau artikel penelitian. Jadi ketika Anda
mereview jurnal atau mereview artikel penelitian, yang Anda harus perhatikan adalah ini. Anda harus bisa memahami isu risetnya. Yang kedua adalah Anda harus memahami tujuan riset atau tujuan penelitian. Kemudian Anda juga memahami sampel dan atau periode riset atau periode penelitian, ya, sampel penelitian atau periode penelitian. Yang keempat, variabel penelitiannya, model empiris, serta hasil penelitian. Yang berikutnya saya akan mendiskusikan terkait dengan isu riset. Jadi isu riset itu adalah permasalahan atau problem yang terjadi dan perlu solusi perbaikan. Atau bisa juga peluang yang akan ditangkap. Atau bisa juga berupa fenomena yang akan dijelaskan atau diverifikasi dengan suatu teori yang sudah ada, atau bisa juga berupa fenomena yang akan diuji untuk menemukan teori baru. Jadi ada 4 jenis isu penelitian. Jadi bisa berupa permasalahan atau problem yang terjadi dan perlu solusi perbaikan, bisa peluang yang ditangkap, fenomena yang dijelaskan atau diverifikasi dengan satu teori yang sudah ada, atau fenomena yang akan diuji untuk menemukan teori baru. Nah, peneliti ketika mereview jurnal penelitian yang akan dirujuk dalam proposal penelitiannya, itu harus dapat menunjukkan atau mengungkapkan isu riset dari jurnal penelitian terdahulu. Ya, jadi ini berkaitan dengan penugasan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ya, jadi Anda diminta untuk mereview 10 minimal 10 artikel penelitian, ya, dan salah satunya adalah Anda diminta untuk menentukan topik penelitiannya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan penelitian. Ya. Jadi tujuan dari penelitian adalah untuk mencapai sasaran dari isu penelitian, yaitu memecahkan masalah, ya, tadi menangkap peluang, memverifikasi fenomena dengan teori yang ada, atau bisa juga dengan menemukan teori baru. Ya. Sehingga dari kesimpulan di atas dapat disimpulkan, ya, sesuai dengan pernyataan di atas, tujuan dari penelitian itu sebetulnya mengacu pada isu penelitian. Nah, tujuan dari penelitian itu tidak sama dengan tujuan peneliti atau tujuan periset. Jadi tujuan riset yang salah itu adalah sebagai syarat lulus pendidikan S2, atau seperti Anda saat ini adalah supaya lulus pendidikan S1. Ya. Jadi itu bukan tujuan penelitian. Ya. Jadi tujuan penelitian itu berbeda dengan tujuan peneliti. Peneliti ketika mereview jurnal penelitian yang akan dirujuk dalam proposal penelitiannya itu juga harus dapat menunjukkan atau mengungkapkan tujuan riset dari jurnal penelitian terdahulu. Jadi Anda harus bisa ketika tadi ya melakukan review itu harus Anda bisa menunjukkan atau mengungkapkan sebetulnya tujuan penelitian terdahulu itu apa. Ya, karena tadi dari beberapa penelitian terdahulu itu dapat Anda gunakan sebagai bahan untuk menyusun hipotesis penelitian Anda. Yang berikutnya adalah sampel atau periode penelitian. Jadi ketika Anda melakukan penelitian, itu kan sebetulnya Anda ingin meneliti kejadian yang ada di dunia nyata. Ya. Tetapi sebetulnya tidak semua kejadian atau tidak semua fakta itu dapat Anda ambil. Sehingga Anda hanya mengambil sampel dari fakta saja, ya, untuk diujikan ke hipotesis-hipotesisnya. Ya, jadi mengapa ada sampel penelitian? Karena Anda tidak mungkin untuk menguji seluruh fakta. Jadi Anda mengambil sampel dari fakta yang ada. Ya. Jadi periode riset itu adalah periode waktu riset atau periode waktu Anda melakukan pengambilan data. Nah, ini juga sama. Jadi ketika Anda mereview jurnal penelitian, Anda harus dapat menunjukkan, ya, atau mengungkapkan sampel atau periode penelitian dari jurnal penelitian terdahulu, ya, supaya nanti Anda punya gambaran. Ya, sampel penelitian Anda itu harusnya bagaimana ketika Anda membaca sampel ataupun periode penelitian dari penelitian terdahulu. Yang berikutnya adalah terkait dengan variabel penelitian. Ya, jadi
Ini saya contohkan, misal variabel yang topik penelitian yang Anda uji, menguji pengaruh, ya. Sehingga ada variabel independen, ada variabel dependen. Jadi variabel independen itu adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Sedangkan variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat karena adanya variabel bebas. Jadi variabel independen itu adalah variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel dependen adalah merupakan variabel yang dipengaruhi, ya, atau akibat adanya variabel bebas. Nah, ini adalah bentuk-bentuk model empiris, ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk model empiris. Nah, ketika Anda menentukan atau memilih model empiris mana yang Anda gunakan, Anda harus memperhatikan tipe data yang disyaratkan untuk masing-masing variabel dependen, independen untuk masing-masing model. Jadi saya ambilkan contoh misalnya model regresi. Nah, model regresi ini untuk variabel dependen itu tipe datanya harus metrik, sedangkan variabel independen itu bisa metrik, bisa non-metrik. Sedangkan untuk regresi logit, ya, untuk regresi logit, tipe data variabel dependen itu adalah non-metrik, sedangkan variabel independennya bisa metrik ataupun non-metrik. Ya, kita lihat dulu apa itu metrik dan apa itu non-metrik. Ya. Nah, untuk data metrik itu adalah berisi nilai kuantitatif yang termasuk dalam data metrik itu adalah tipe data interval dan tipe data rasio. Ya. Sedangkan data non-metrik itu adalah merupakan data kualitatif yang dapat berbentuk suatu atribut, karakteristik, atau kategori, atau dikotomi. Yang termasuk dalam data non-metrik itu adalah data nominal ataupun data ordinal. Ya, jadi data non-metrik itu adalah nilai kualitatif yang berbentuk satu atribut, karakteristik, atau kategori, atau dikotomi. Yang termasuk dalam non-metrik itu adalah nominal dan ordinal. Kita lihat apa yang dimaksud dengan data nominal, data ordinal, data interval, dan rasio. Jadi kalau nominal, ya, data atau tipe skala nominal itu adalah data yang bernilai klasifikasi. Jadi contohnya untuk gender itu adalah laki-laki dan perempuan. Nah, itu adalah contoh tipe skala nominal. Yang kedua adalah tipe skala ordinal. Ya, jadi tipe skala ordinal yaitu bernilai klasifikasi dan order, ya, atau ada urutan. Jadi misalnya penilaian kurang, baik, sangat baik. Ya, jadi ada urutan. Jadi yang pertama kurang, setelah itu baik, setelah itu sangat baik. Itu adalah ordinal. Jadi selain klasifikasi juga ada order, ya, urutan. Yang ketiga adalah interval, yaitu bernilai klasifikasi, order, ya, atau ada urutan, dan berjarak. Ya, ada perbedaan dua nilai. Jadi misalnya adalah skala Likert. Yang keempat yaitu rasio, yaitu bernilai klasifikasi, order, ya, ada urutan, berjarak, perbedaan dua nilai, dan mempunyai nilai awal atau origin. Ya, jadi kalau yang rasio ini ada 4 klasifikasinya. Maaf, ada 4 kriteria. Jadi bernilai klasifikasi, order, berjarak, dan mempunyai nilai awal. Ya, misalnya unit waktu sebesar 20 menit, itu mempunyai nilai awal 0, ya, dan seterusnya. Baik, saya lanjutkan dengan pembahasan berikutnya adalah terkait dengan hipotesis. Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan di awal pertemuan, bahwa dalam riset ataupun penelitian itu ada 3 komponen, yaitu teori, fakta atau fenomena, dan hipotesis. Ya, apa itu yang disebut sebagai hipotesis? Hipotesis adalah prediksi tentang fenomena. Hipotesis itu adalah prediksi tentang fenomena. Nah, hipotesis itu berbeda dengan proposisi.
Ya. Jadi apa itu yang disebut sebagai proposisi? Jadi proposisi adalah pernyataan tentang konsep yang dapat dinilai benar atau salah jika dihubungkan dengan fenomena yang diobservasi. Nah, proposisi di sini dimaksudkan tidak untuk diuji kebenarannya. Ya, jadi proposisi dimaksudkan tidak untuk diuji kebenarannya. Nah, yang berikutnya adalah hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Ya, jadi Anda harus paham apa itu hipotesis nol dan apa itu hipotesis alternatif. Jadi hipotesis nol itu adalah hipotesis yang dicoba untuk ditolak, ya, rejected atau refuted. Sedangkan hipotesis alternatif itu adalah hipotesis yang dicoba untuk diterima, ya, atau accepted atau didukung, ya, supported. Jadi hipotesis nol itu merupakan dugaan yang menyatakan hubungan dua buah variabel adalah jelas dan tidak terdapat perbedaan di antaranya. Ya, jadi hipotesis nol itu tidak ada terdapat perbedaan di antaranya, berarti nggak ada yang saling mempengaruhi, ya, karena nggak ada bedanya. Ya. Sedangkan hipotesis alternatif adalah hipotesis yang berlawanan dengan hipotesis nol dan menunjukkan terdapat perbedaan antara dua variabel. Ya. Jadi di dalam penelitian itu yang dimunculkan adalah hipotesis alternatif. Jadi hipotesis yang menunjukkan adanya perbedaan antar dua variabel atau adanya pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Ya. Nah, untuk klasifikasi hipotesis sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis deskriptif dan hipotesis hubungan. Ya, jadi hipotesis deskriptif ataupun hipotesis hubungan. Jadi untuk hipotesis deskriptif itu adalah pernyataan tentang keberadaan sebuah variabel tunggal. Ya, contohnya, manajer yang dikompensasi berdasarkan besarnya laba itu akan cenderung menaikkan laba perusahaan. Ya, jadi di sini yang variabel tunggal adalah laba. Ya, jadi manajer itu akan dikompensasi berdasarkan besarnya laba kalau ada kenaikan terhadap laba perusahaan. Jadi ini yang disebut sebagai hipotesis deskriptif, yaitu adanya sebuah variabel tunggal. Yang berikutnya adalah hipotesis hubungan. Nah, hipotesis hubungan itu dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis korelasi dan hipotesis penjelas atau kausal. Ya. Hipotesis korelasi itu adalah correlation hypothesis, sedangkan hipotesis penjelas atau hipotesis kausal itu adalah explanatory hypothesis atau causal hypothesis. Nah, kita lihat apa yang membedakan antara correlational hypothesis atau hipotesis korelasi dengan hipotesis penjelas atau kausal. Kita lihat dulu yang pertama, yaitu hipotesis korelasi atau correlational hypothesis, yaitu hipotesis yang mengatakan dua variabel terjadi bersamaan, tanpa diketahui mana yang mempengaruhi yang lainnya. Jadi contohnya terdapat hubungan positif antara besarnya kompensasi dan laba perusahaan. Ya. Tidak diketahui apa yang mempengaruhi apa. Apakah kompensasi itu mempengaruhi laba perusahaan atau sebaliknya laba perusahaan itu mempengaruhi kompensasi yang diterima. Ya, ini yang tadi ya terjadi bersamaan tanpa diketahui mana yang mempengaruhi lainnya. Walaupun dihipotesiskan ada hubungan, ya, tetapi tidak diketahui apa yang mempengaruhi apa. Ya, jadi apakah kompensasi yang mempengaruhi laba perusahaan ataukah laba perusahaan yang mempengaruhi kompensasi. Nah, ini secara teori itu tidak dapat diketahui mana yang mempengaruhi mana. Sehingga dalam hipotesis itu kita uji dengan menggunakan hipotesis korelasi. Ya. Hipotesis yang mengatakan dua variabel terjadi bersamaan tanpa diketahui mana yang mempengaruhi yang lainnya. Hubungan variabel di dalam hipotesis ini hanya terbatas pada hubungan asosiasi saja. Nah, hipotesis ini biasanya diuji dengan alat statistik korelasi. Ya, jadi kalau hipotesis korelasi, itu alat uji statistiknya adalah uji korelasi. Baik, saya lanjutkan ke hipotesis berikutnya, yaitu hipotesis penjelas atau kausal.
atau explanatory hypothesis atau causal hypothesis, yaitu hipotesis yang menyatakan hubungan satu variabel menyebabkan perubahan variabel yang lainnya. Yang dipengaruhi itu adalah variabel dependent, dan yang mempengaruhi adalah variabel independent. Jadi menyatakan hubungan satu variabel yang menyebabkan perubahan variabel yang lainnya. Jadi ada yang variabel yang dipengaruhi dan ada variabel yang mempengaruhi. Ya. Jadi contohnya perubahan laba, yaitu variabel independen, secara positif akan berpengaruh terhadap harga saham atau variabel dependen. Ya. Nah, untuk hipotesis kausal ini diuji dengan menggunakan alat statistik regresi. Ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini kita lihat terkait dengan arah hipotesis. Jadi jika Anda membaca di artikel penelitian, ya, jadi ada berpengaruh positif, berpengaruh negatif. Nah, ini maknanya. Ya, jadi kalau arah hipotesis itu positif, itu menunjukkan bahwa jika X itu adalah variabel independen, ya, sedangkan Y itu adalah variabel dependen. Ya. Jika X naik atau jika variabel independen naik, maka Y atau variabel dependen itu juga naik. Atau sebaliknya, jika X atau variabel independen turun, maka Y atau variabel dependen itu akan juga turun. Jadi kalau arah hipotesisnya positif, itu artinya adalah pengaruhnya searah. Jadi kalau X naik, Y naik. Kalau X turun, Y juga turun. Sedangkan negatif, ya, itu adalah berpengaruh arahnya itu berlawanan. Ya. Jadi jika variabel independennya itu naik, maka variabel dependennya atau Y-nya itu akan turun. Atau sebaliknya, ya, jika X atau variabel independen itu turun, maka Y atau variabel dependennya itu adalah naik. Jadi kalau arah hipotesisnya negatif atau berpengaruh negatif, itu artinya arahnya berlawanan. Ya. Nah, di dalam pengembangan hipotesis, jadi hipotesis itu tidak dapat terjadi begitu saja. Jadi harus ada dasarnya. Ya, jadi harus ada dasarnya, harus ada yang melatar belakangi. Ya, jadi mengapa saya minta untuk membaca artikel-artikel penelitian sebelumnya? Karena di dalam artikel penelitian sebelumnya itu Anda bisa melihat argumentasi daripada peneliti, mengapa hipotesis itu dikembangkan. Ya, karena hipotesis itu dikembangkan dengan menggunakan teori yang relevan atau dengan logika dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Nah, hipotesis ketika dikembangkan itu menggunakan teori karena memverifikasi teori tersebut dengan fenomena yang ada. Ya, jadi hipotesis dikembangkan itu dasarnya adalah menggunakan teori, ya, karena tujuannya adalah untuk memverifikasi teori tersebut dengan fenomena yang ada. Nah, hipotesis itu perlu dikembangkan dengan penjelasan logis. Ya. Jika tujuan riset Anda adalah menemukan teori baru, atau jika tidak ada teori yang dapat digunakan. Nah, hipotesis perlu dikembangkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya, karena hasil-hasil tersebut digunakan untuk menentukan arah dari hipotesisnya. Jadi, hipotesis yang Anda kembangkan itu harus ada dasarnya. Dasarnya dari apa? Dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Nah, berikut ini adalah kriteria hipotesis yang baik. Jadi, hipotesis yang baik itu harus dikembangkan dengan menggunakan teori yang sudah ada. Ada penjelasan logisnya atau hasil-hasil penelitian sebelumnya. Nah, jadi, harus dikembangkan dengan teorinya, harus ada dasar teorinya, harus ada penjelasan logisnya, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Yang kedua, hipotesis itu harus menunjukkan maksud yang jelas. Ya, hipotesis harus menunjukkan maksud yang jelas. Yang ketiga adalah hipotesis dapat diuji. Hipotesis itu harus dapat diuji
Dan yang keempat adalah hipotesis ini lebih baik dari hipotesis kompetisinya atau competing hypothesis. Ya. Jadi ini adalah kriteria dari hipotesis yang baik. Semoga penjelasan saya ini dapat menambah wawasan Anda dalam penyusunan bab 2 atau dalam pemahaman Anda terhadap bagian dari tinjauan teoritis. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas Anda sudah menonton video yang sudah saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan secara langsung melalui WhatsApp. Baik, terima kasih. Jaga kesehatan Anda semua.